Di momen ini, aku sebagai bundanya Mika mau interogasi kamu ya. Sebelum ketemu Bunda, aku udah di briefing dulu sama Mika. Aku tuh di belakang ini, kamu kalau misalkan sama Bunda, nanti di depan Bunda, jangan bener-benerin kerudung. Sini, cerita sama Bunda. Oke, Zia, Vina Zia. Nama aslinya siapa, Zi? Nama aku Vinazia Handayani. Kenapa dibilang Zia? Karena Vina Zia itu? Iya. Kenapa nggak Vina gitu? Kurang bagus sih kayaknya Bun, kalau Vina kan ya. Jadi Zia lebih bagus. Oke, dari kecil? Iya. Oh, dari kecil Zia. Memang dari keluarga dipanggilnya Zia? Iya. Zi gitu? Zia. Mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman tuh belum pada tahu. Awal mulanya Zia ketemu Mika di mana? Terus pertama ketemu sama Mika tuh salting apa enggak? Bunda mau tahu dulu dari Zia. Pertama ketemu di mana? Pertama kali ketemu Mika, Bun. Pertama kali aku ketemu Mika tuh waktu kita kajian. Oh, di kajian, guys. Terus pertama ketemu itu Mika salting nggak? Salting banget sih, Bun. Kamunya biasa gitu? Akunya biasa. Oh, berarti yang suka duluan Mika, guys. Terus udah kayak gitu, Mika taunya Mika suka sama kamu gimana? Dan ternyata kamu di situ masih punya cowok ya? Iya. Tapi by the way, Mika tuh udah lagi single ya. Pada saat itu sudah lama singlenya. Bunda menginformasikan, terus lagi di kajian ketemu Zia, benar nggak? Iya, benar. Terus cerita dong. Jadi itu tuh kita kan kajian ya, Bun. Terus sebenarnya ada Rame di situ, ada Bang Podos juga. Terus ada Kak Ibra dan lain-lain. Nah, di situ ada Mika. Coba nanti kita konfirmasi sama Podos, si Podos bakal diundang sama Bunda. Bener nggak ceritanya sama nih sama kayak Zia ceritain ya? Boleh. Terus kita tuh kayak dikumpulin di satu ruangan. Itu banyak lah teman-teman aku juga. Terus ternyata di sana ada Mika. Terus iya. Kamu nggak di situ ada Mika? Nggak. Kan dia legam. Iya. Maaf ya, bukan gimana tapi manis kok, beneran deh. Terus. Iya, kita kan kayak kenal-kenalan kan, Bun, sama influencer gitu, kita kenal-kenalan. Tapi waktu itu, terus posisinya tuh kayak kita lagi kenal-kenalan, Bang Podos tuh kayak manggil aku. Oh gitu. Iya, Zi, nih adek gue ada yang mau kenalan sama lo gitu. Terus ada Mikanya di belakangnya. Ya. Terus di situ Mikanya kayak apaan sih kayak gitu. Nah, tapi Mikanya nggak mau kenalan, guys. Oh, nggak mau. Gengsi. Iya, malu sih. Sebetulnya malu kali. Salting gitu lah, Bun. Iya, saltingnya gitu. Gimana dia? Kayak gitu. Terus dia nggak kenal-kenalan lah di situ. Jadi terus? Iya, kita bahkan di situ di tempat itu tuh kita nggak kenalan. Kita nggak follow-followan IG. Bener-bener nggak kenalan. Oh, cuman si Podos, mau kenalan nih si Mika gitu. Iya. Oh, Mika itu berarti pertama kali ketemu tuh di kajian, pas ngeliat kamu emang udah suka Mika nih. Tapi kamu nggak kalau si Mika suka gitu? Enggak sih, Bun. Oh, enggak. Cuma pengen kenal aja. Awalnya nggak mungkin gitu lah, Bun. Nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin aja. Maksudnya kayak masa dia suka sama gue kayak enggak gitu. Lah, emang kenapa? Gak tahu. Tapi kan apakah kamu berpikir kamu udah punya cowok pada saat itu? Emang sama cowok kamu langsung putus gitu atau gimana? Emang lagi ada masalah atau kayak gimana? Gue jadi kepo, guys. Kepo gak sih? Mewakili Mika. Sebenarnya gue tadinya nggak mau ya cari tahu, cuman ayo udah deh, mumpung podcast kan. Enggak, jadi udah dari situ ya udah aja. Oh, maksudnya sama Mika juga nggak ada kontak. Nggak ada kontak-kontakan. Bahkan kita follow-followan aja enggak. Oh iya. Jangan kan follow-followan deh, Bun, kenalan aja gitu kayak Hai Zia, Mika gitu enggak. Oh enggak. Nggak ada. Oh, pada saat kajian itu belum. Belum sama sekali nggak ada. Terus. Iya, akhirnya dari situ tuh sebenarnya pulang dari sana teman-teman aku tuh yang kayak ngeledek-ngeledekin gitu. Oh, diceng-cengin. Iya, cie gitu. Iya, terus kayak udah sih, Mika tuh suka kayaknya gitu-gitu. Terus cuman aku masih kayak nggak mungkin aja gitu loh, Bun. Nggak mungkin. Ya nggak mungkinnya karena kamu mungkin pada saat itu masih punya relationship kali, nggak? Satu sisi iya, dan satu sisi juga aku mikir
kayak yang nggak mungkin aja Mika suka sama aku gitu lah Bun. Kok nggak mungkin? Padahal dia tuh kalau udah bucin banget tuh. Iya sih. Nah, pada saat itu kamu berarti kamu udah selesai dengan masa lalu kamu gitu? Belum. Ya dari situ kan kita emang nggak kenal kan sama Mika kan. Terus tuh seminggu kemudian tuh aku putus. Ya. Putus sama tapi memang belum kenal sama Mika, kamu udah putus belum, duluan kebetulan gitu iya. kan. Punya masalah lah ya, itu yang Iya. nggak usah off the record. ya Padahal dia udah cerita sih sama Bunda. Dia curhat juga kan sama aku gitu Iya kan. dong. Terus berarti setelah kajian, kamu seminggu kemudian kajian kamu putus sama Iya. cowok kamu, tapi belum ada kontak-kontakan sama Mika. Belum. Dari seminggu itu kamu berapa lama tuh kontak-kontakan? Nah, udah tuh dari situ aku waktu itu main sama teman-teman aku. Oh, Nah, teman-teman aku ini tuh emang pada iniin aku gitu lah Bun sama Mika. Ya, kayak comblangin lah bahasanya. Iya, oke. kayak udah sih kayak suruh Mika kesini aja gitu-gitu kan. Sedangkan aku belum follow-followan kan sama Mika. Terus. Iya, terus akhirnya ditelepon sama temen aku. Oh, udah kenal sama Mika. Iya, ditelepon kayak Mik di mana gitu kan. Kita lagi main tuh posisinya. Terus Tapi emang Mika udah kenal sama teman kamu itu? kenal. Oh, oke. Iya, kayak nyusul dong kita main ini yuk gitu kan. Terus habis itu Mikanya langsung iya mau. Dasar ya kamu, sok murahan. Sampai sejam. Iya, dia pasti udah parfum dari ujung ke ujung udah ngebayangin ya kan si Mika gimana kalau dia tuh effort banget. Kalau udah suka sama cewek dia tuh effort banget. Bunda tahu lah. Terus yang bikin kamu suka sama Mika itu apa sih? Maksudnya apakah sesosok Mikanya, apa keluarga, apa yang membuat tertarik kamu sama Mika? Yang buat aku tarik tuh karena ya ganteng lah ya Bun. Bunda jadi salting, mewakili ya kan? Aduh. Story gue Aduh. Oh, jadi kamu emang suka sama Mika karena dia, maksudnya kalian kan sesama content creator kan? Gitu, maksudnya apakah dengan profesinya, apa dengan attitude-nya, apa karena cuman lucu ya, maksudnya ganteng ya, yang menurut kamu gua aja gemes apa ya, gimana ya ngomong ganteng itu kayak ganteng gitu ya. Sorry ya. Terus belum cerita dulu pertama kali ketemu Mika kamu gimana, tadi ceritain dulu. Iya, first impression ya. Iya itu Bun. Karena kan dia kayak waktu itu kan pakai ini ya, abis ada acara kan, dia pakai kemeja gitu loh. Terus ya udah ya. Terus diantarin kamu pulang. Iya. Dari situ baru follow-followan. Iya. Terus nomor handphone tukeran. Iya. Terus nggak lama dari situ kok aku kan kayak yaudah kan, kayak deket, kayak belum dibilang deket juga biasa aja gitu. Maksudnya kita udah saling kenal lah. Terus aku ada kerjaan waktu itu, acara kerjaan gitulah di Jakarta. Terus ternyata dia nawarin buat ngejemput aku. Idi, effort banget. Terus. Karena kan biasanya kan aku kalau misalkan kerja atau apapun gitu kan lebih keseringan sendiri. Jadi pas ada yang kayak gitu tuh aku langsung kayak meleleh. Kayak langsung kok dia ini ya kayak mau ngejemput aku gitu lah. Iya, dari situ. Oh gitu. Berarti waktu pada saat ketemu sama Mika itu kalian berarti si Mika langsung ngejemput kan? Enggak. Itu kan aku udah pergi duluan sama. Oh, berarti nemenin kamu kerja gitu. Oh, yang pas kerja itu enggak. Jadi dia ngejemput aku. Oh, yang ngejemput kamu dong Iya. pada saat kamu selesai kerja. Di situ baru deket gitu. Iya. Belum patah tulang itu. Belum. Belum patah tulang. Jadi waktu itu Bunda pulang dari kajian tuh kan podo semua pada ke rumah nih, Ibra pada ke rumah, Rafa pada ke rumah. Bun,
ini tuh Bun, si Mika tadi ketemu sama cewek cemiwiu gitu. Iya, dia cerita, iya tuh Bun, mana coba lihat, mana coba. Bunda kan suka kepo ya kan, kayak kerai aja. Yang mana gitu kan. Coba lihat baik gak? Ya kita kan belum tahu Bun, katanya gitu. Lihat dulu, ntar dulu, temenan aja dulu, kata Bunda. Udah kamu fokus sama kuliah ngapain sih? Kata Bunda tuh, udahlah fokus sama kuliah aja. Nah pada saat itu Mika tuh cerita sama Bunda gitu kan. Iya pokoknya dia sih kan dari bangun tidur sampai mau tidur aja dia tuh pasti cerita mimpi apa. Terus abis kegiatan itu ceritain ketemu siapa, ngapain. Ya dia pasti cerita sama Bunda gitu. Kalau Bunda kan ngedengerin aja, cuman kalau misalnya agak-agak melenceng Bunda lurusin lagi. Tapi keputusan kan semua dari Mika kan. Dia karena udah Bunda percaya dia udah besar, udah dewasa, mana yang tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Terus pada saat ketemu sama kamu berapa kali itu intens dari situ? Maksudnya chatting atau kayak gimana? Iya, itu ya awalnya tuh sebenarnya yang bikin kayak ini sama Mika tuh karena dia ya cuek Bun. Hah? Cuek? Iya. Cuek gimana? Cueknya tuh kayak nggak kayak lagi ngedeketin cewek gitu. Kayak cewek pada umumnya. Biasanya kan cowok kalau misalnya ngedeketin cewek kan kayak intens ngechat yang kayak bener-bener apa aja ditanyain gitu kan. Nah Mika nih enggak. Masa sih? Iya. Kamu ajaran Bunda berhasil ya. Terus. Iya, itu sebenarnya yang bikin aku ya penasaran sih. Ya, kalau cewek kan kayak gitu. Jadi ya guys, nanti kalau misalnya mau ngedapetin cewek atau cowok boleh hubungin Bunda. Terus. Iya, pokoknya setelah dari nganterin aku kerjaan, kita main. Oke, main ke PIK. Ya, terus. Bahkan di situ sebenarnya aku aku udah video call sama ayah. Oh iya? Iya. Hah? Si ayah nggak cerita? Wah, pelanggaran. Iya, kayak lagi di mobil gitu terus kayak, ya ini Zia gitu. Mika ngenalin ke ayah dulu. Iya. Karena Bunda tuh kayak bukannya gimana ya, maksudnya udah deh fokus kuliah dulu, jangan kalau temenan sama perempuan banyak boleh gitu kan. Jadi udah deh kamu, ternyata Mika itu punya sparkling sama Zia ini guys. Terus. Udah kita main waktu itu sambil dia nganterin aku pulang. Wow, Depok guys. Iya, Depok. Dan itu tuh waktu itu aku kerjanya tuh kan di daerah Jakbar juga kan. Oh iya. Iya, di dekat rumah Bunda juga. Oh gitu. Iya, dekat rumah Bunda. Terus. Makanya tuh sebenarnya kayak ya effortnya itulah Bun. Maksudnya kayak dia kan lebih dekat ke rumahnya dibanding ke rumahku gitu kan. Iya, terus habis itu udah dari itu dia nganterin aku pulang kayak gitu. Udah ketemu sama orang tua? Belum. Pada saat itu belum. Karena belum jadian, belum confess. Iya, belum. Itu baru pertama kali jalan. Oh, pertama kali jalan ya, masa langsung confess kan. Terus sudah kayak gitu gimana, ceritain. Waktu itu kan kita lagi nonton nih, Mika izin, Bun aku mau ngenalin Zia gitu kan. Ya udah sini kenalin, daripada Bunda sih berpikirnya daripada ngumpet-ngumpet, ya kan. Bunda kan bilang sama Mika udah fokus kuliah, fokus belajar. Tapi Bunda berpikir lagi gitu kan, daripada nih anak ngumpet-ngumpet, mendingan ya udah kenalin aja. Lebih pengen tahu juga nih Zia tuh kayak gimana sih gitu. Tapi pada saat itu kita lagi nonton ya, Bunda lagi nonton kan. Nah waktu itu pertama kali Zia ngelihat kita keluarga itu kayak gimana? Terus nervous kah atau kayak gimana kah? Wah, itu nervous banget Bun, karena aku baru pertama kali. Oh, ketemu. Iya, sama kayak dikenalin ke orang tuanya. Oh iya. Iya. Oh, terus. Iya, nervous banget. Takut banget. Itu kan posisinya aku tuh emang udah dibilangin sama Mika dari kayak sebelumnya gitu kayak. Nanti Bunda mau kesini gitu-gitu kayak kamu mau nggak? Kayak aku kenalin ke Bunda gitu. Terus. Aku takut sih sebenarnya awalnya. Masa sih? Iya. Kayak deg-degan gitu Emang gue bisa? Kan enggak. Iya, aku deg-degan banget kan. Tapi terus. Sebenarnya guys, kayak lebih seru di aslinya gitu guys. Keluarga ini tuh kayak lebih seru di aslinya. Emang kalau di TikTok agak seru ya? Maksudnya di TikTok tuh seru, tapi aslinya tuh lebih seru lagi gitu loh. Kayak maksud aku, biasanya kan ada orang kalau misalkan di TikTok itu fake kan gitu kan. Kayak gimmick-gimmick gitu loh kan. Tapi enggak gitu, ternyata aslinya juga sama gitu loh. Gitu.
Tapi menurut kamu memang nanganin untuk kayak nervousnya, apanya itu kayak gimana tuh? Oh, jadi sebelum ketemu Bunda, aku udah di briefing dulu sama Mika. Briefing gimana? Dia tuh bilang kayak gini, kayak nanti kalau misalkan sama Bunda, kamu banyak omong aja ya. Soalnya tuh Bunda suka sama yang talk aktif gitu. Dikasih clue guys, biar ACC. Iya. Terus. Waktu itu dia bilang kayak gini, aduh ini boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Waktu itu dia bilang kayak gini, kamu kalau misalkan sama Bunda, nanti di depan Bunda, jangan bener-benerin kerudung. Itu boleh nggak dimasukin? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini aku jujur. Konfirmasi Bu. Iya boleh. Nanti aku konfirmasi kenapa. Terus. Iya, kata Mika tuh kayak gitu. Kamu kalau di depan Bunda jangan bener-benerin kerudung ya. Pokoknya udah kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Terus kamu banyak omong aja gitu. Kayak nanya-nanya ini itu. Gitu, guys. Bener-bener di briefing nih si Mika. Tapi apa ya? Maksudnya Bunda kalau ngomong sama Mika gini, kalau lihat cewek itu harus nerimain kamu apa adanya. Iya. Terus kalau cewek itu biasanya fake nih, di depan tuh baik, di belakang kayak gimana. Kalau Bunda sih ngelihat cewek tuh kayak ya udah apa adanya aja, kayaknya lebih enak dilihatnya gitu. Kayak misalnya makan ya udah makan kan. Iya. Banyak yang suka malu-malu tuh yang gimana gitu kan. Terus yang ya udah sih maksudnya dengan apa adanya ya Bunda lebih suka gitu. Iya. Gitu. Terus Mika bilang kayak gitu. Terus Terus ini tuh sebenarnya aku kaget banget loh Bun. Kan setelah dari nonton itu tiba-tiba langsung ke rumah kan. Oh iya ke Iya, rumah, itu aku- diajakin ke rumah. Soalnya Iya, udah aku malam gitu. banget Iya. waktu itu ke rumah dan Bunda Mika harus nganterin. Karena Iya. kan dia perempuan di Depok pula, kita di Jakarta Barat kan. Mika kamu harus nganterin, terus nganterinnya rame-rame tapi Iya. sama siapa sih? Sama Arya. Oh, sama Arya. Bertiga. Iya, bertiga. Terus Itu tuh di rumah, kan aku setelah dari nonton itu ke rumah Bunda, itu aku deg-degan banget. Dan bahkan sebelum masuk, kayak kan Bunda udah masuk duluan tuh. Terus pas sebelum masuk tuh kayak Mika kayak, inget ya yang tadi aku bilang kayak gitu. Kayak jangan bener-bener kerudung, jangan kayak ya udah biasa aja, jangan nggak usah malu-malu gitu loh Bun. Iya. Oke. Dari situ aku bener-bener ikutin kata dia itu loh Bun. Oh, diikutin. Iya. Di briefingnya Mika tuh kamu ikutin. Iya, aku ikutin. Oke. Nah, dari situ kalian langsung intensif kan? Iya. Intens lah, maksudnya intens dari chat, Iya. dari telepon, dari belum confess tuh. Belum. Terus Jia pada saat Mika patah itu sebetulnya udah deket ya? Udah. Udah dekat. Pada saat Mika patah, kejadian malamnya Jia itu datang sebetulnya. Jadi Bunda sebetulnya udah tahu Jia, tapi belum pernah dikontenin Jianya. Iya. Ya kan? Akhirnya Bunda izin sama Mika sama Jia, ya udah karena Jia suka make up, Bunda ngontennya make up, ya kan? Make up bareng sama di Bunda gitu. Memang Bunda lagi butuh pada saat itu tuh butuh konten make up gitu. Ya udah Jia aja gitu kan, kata Mika. Oke deh kalau kayak gitu. Lagi pula Mika kan sering keluar nih sama Jia. Nanti orang-orang pada ngeliat, nanti sangkanya salah paham atau kayak gimana. Lebih baik maksudnya ya udah ini salah satu temannya Mika gitu kan pada saat itu. Belum confess kan, kalian belum punya relationship pada saat itu juga belum setelah confess udah ya? Apa belum sih? Confess yang mana Bun? Waktu kamu bikin makeup sama Bunda itu udah confess belum sih? Belum. Nah, belum confess kan guys. Jadi Itu jauh kayak belum guys, pokoknya itu dari situ. iya kan, kita belum kan? Iya. Nah, waktu itu Jia tuh kan Mika patah nih. Dia itu makanya di situ aku nilai nih penilaian Bunda nih. Dia tuh tadinya Bunda oh ya udah temenan mah ya udahlah sama siapapun temenan. Temen perempuan, teman laki-laki kalau udah nyampe ke rumah Bunda diterima dengan baik. Ya kan? Siapapun itu pokoknya Bunda prinsipnya pokoknya orang yang datang ke rumah harus diterima dengan baik gitu kan. Bener. Jadi mau Jia ke rumah atau temannya Mika yang lain ke rumah atau teman-teman yang lainnya pada ke rumah, mau perempuan mau laki pasti curhatnya sama Bunda gitu kan. Cerita sama Bunda. Jadi pada saat itu Bunda ngeliat nih nilai, wah Mika kejadian patah malamnya Jia langsung datang loh. Itu pada saat patah Bunda kan sampai gemeteran ya.
Terus Zia dikabarin Mikanya kapan tuh? Jadi gini ceritanya. Jadi kan sebelum Mika patah, itu di hari yang sama itu, aku tuh ada acara Kerja? Iya, acara kerjaan. Terus habis itu Mika mau anterin aku. Oh, oke. Iya, Mika anterin aku. Terus dia ngejemput, aku, terus dia nganterin ke tempat aku. Nah, dari situ dia ke tempat yang itu. Yang patah itu? Iya, tempat yang patah itu. Nah, berarti sebelum kejadian udah nganter kamu? Iya, itu masih sama aku. Oke. Terus? Makanya itu kejadian tuh kayak bener-bener kayak 30 menit atau sejam kurang, tiba-tiba aku dikabarin aja gitu loh, Bun. Oh, Mika patah gitu? Iya, sama Bang Podos. Terus disangkanya prank nggak tuh? Iya. Ya kan sama kan? Aku bener-bener angkat telepon, itu kan Mika, pakai nomor Mika kan. Aku bener angkat telepon tuh kayak, Zi, ini gue Podos, Mika tangannya patah gitu. Terus aku masih kayak ketawa-ketawa gitu. Bohong ya. Ya kan, Bunda juga sama kayak gitu. Terus kayak gitu. Bohong. Terus habis itu kayak serius kayak gitu kan. Terus habis itu prank gak sih? Terus aku langsung kayak coba lihat video call gitu kan. Terus kita pas di video call beneran Mika lagi kayak gini. Megangin tangannya gini loh. Terus? Iya, terus aku panik banget kan di situ. Itu apalagi tuh aku lagi acara. Bener-bener lagi di tengah-tengah acara banget. Terus? Iya, nggak bisa yang aku ya, langsung. Kamu secara profesional harus nyelesain kerjaan dulu. Terus? Akhirnya di situ langsung aku nelfon ke Arya. Terus Arya juga sama reaksinya kayak bohong kayak gitu. Iya, pokoknya pada nggak percaya juga guys. Terus habis itu akhirnya dibawa sama Bang Podos. Aku ngechat Bang Podos, dibawa ke Haji Naim. Atas arahan Bunda juga. Iya. Terus aku tuh itu di situ benar-benar udah kayak hilang fokus gitu lah, Bun. Kayak panik juga sama Mika, sama aku juga bingung handle-nya gitu lah, Bun. Kayak aku harus kemana. Cocok deh. Terus. Tapi di situ kalian tahu nggak guys, Mika itu kan nggak bisa makan ya, pakai tangan kiri ya kan. Dari situ Bunda ngeliat Zia nih telaten, kayak Mika mau apa dia langsung sigap gitu. Ini Mika gitu. Ini. Di situ kan gimana sih, maksudnya kayak effortnya tuh ada banget ya nggak sih, ya kan? Kayak si Mika tuh nggak bisa makan, dan kebayang nggak waktu itu Mika itu makannya harus cuman tahu, tempe sama ayam. Di situ butuh support banget karena dia kan kayak kehilangan pekerjaan juga, kehilangan momen-momen pada saat sama keluarga juga yang harusnya kita kemana. Pada momen dia di situ bener-bener butuh support dari keluarga, dari mungkin. Nah, alhamdulillahnya maksudnya Zia tuh ada di sampingnya Mika pada saat itu terjadi. Disitulah penilaian Bunda, wah ini keren ini anak. Keren, Zia keren. Makasih ya. Iya, Bu. Dia tuh udah ngasih support, nyuapin guys. Dan dia kayak ya udah cuek aja gitu nyuapin, karena si Mika biasanya sama Bibi kan, kalau nggak ada Zia, Bibi sama Bunda sama Ira gitu kan. Zia datang maunya sama Zia gitu. Jadi nyuapin Mika. Kalian nggak tahu kan se-effort itu Zia. Zia sering bolak-balik dari Depok ke Jakarta cuman buat ngelihat keadaannya Mika kayak gimana. Padahal Mika belum confess. Terus Bunda bilang kayak gini, itu kamu nggak boleh loh lama-lama kayak gitu. Jangan kamu kasih harapan sama perempuan ya kan. Kalau kamu belum confess, ya gimana kan aku mau kuliah. Oke, itu memang perkataan Bunda. Kamu harus fokus sama keluarga. Tapi kamu mau enggak gitu kan. Bunda bilangnya. Terus akhirnya dia nanya lagi sama Bunda kan. Iya, Bun kayaknya menurut Bunda gimana Zia? Oke sih kata Bunda gitu. Waduh. Zia baik sih kalau kata Bunda gitu kan. Ya sekarang yang ngejalanin kan kamu. Iya. Bukan Bunda. Bunda bisa baik ke semua orang, tapi yang menjalankan relationship itu bukan teman kamu yang sama Bunda. Balik lagi kamu gimana hatinya gitu kan. Ya kalau kamu mau ya udah Bunda nggak apa-apa, support aja gitu. Silakan sama Zia, Bunda kayaknya udah cocok sih gitu kan. Gitu kan. Terus apalagi pada saat itu Bunda ngelihat konten-konten kamu, kita belum konten bareng kan? Belum. Nah dari situ Bunda ngelihat konten-kontennya, oh make up nih gitu, bisa nih gitu. Sekarang kan Bunda kan anaknya laki-laki semua ya kan, udah kayak gitu. Nah yang Bunda nilai nih dari Zia, kok Zia bisa sih effort gitu bolak-balik Depok
Jakarta, emang sesuka itu sama Mika sampai effort kayak gitu itu karena apa? Jadi ya itu sebenarnya balik lagi sih Bun ke yang awal aku bilang, ya aku tuh jadi penasaran gitu loh sama dia. Gara-gara dia tuh emang nggak kayak cowok pada umumnya lah. Dia masih ada trauma, insecure, Iya. masih ada. Di situ Jia ngebangkitin lagi rasa traumanya dia itu ngebangkitin lagi kayak dia tuh ada kayak gairah hidupnya lagi gitu kan. Sama dia cengar-cengir tapi kan yang tahu dalam itu kan bunda ya, yang sehari-hari di rumah. Dia tuh nggak mau ngeliatin kalau dia itu lemah, dia nggak mau ngeliatin kalau dia itu makan nangis aja, dia tuh gengsi. Nggak mau. Tapi bunda bilang kamu manusia, bukan robot. Jadi nangis pun bukan berarti lemah. Kamu nangis juga, kalau kamu sedih ya kamu nangis lah. Kalau kamu happy ya kamu ketawa gitu. Maksudnya ya apa adanya, ekspresikan gitu loh kata bunda. Nah bunda sih ngelihat effortnya Jia. Jadi Jia bolak-balik Depok se-effort itu bukan karena Mika ganteng juga kan? Bukan dong Bun. Tadi kan alasannya sukanya sama Mika ganteng doang guys. Karena si Mika dari situ Mika nggak kayak cowok-cowok yang lain yang maksudnya intens banget kayak gitu, Enggak. Mungkin karena dia takut juga kali. Kayaknya sih Bun. Takutnya kayak gimana, takut ganggu. Apalagi tuh pas banget dia tangannya patah kan nggak bisa kemana-mana, bener-bener kayak udah di kamar aja. Di kamar nggak bisa kemana-mana. Itu tuh pas banget kayak kita tuh emang lagi bener-bener apa ya? Kayak apa ya bahasanya? Kayak lagi berbunga-bunga lah gitu. Ide. Ya kan? Maksudnya kan lagi sama-sama baru banget deket nih, terus tiba-tiba Mika tangannya patah, nggak bisa kemana-mana, yang seharusnya kita kayak lagi pendekatan ya gitu kan. Iya gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya memutuskan pendekatan, berarti artinya kalau Mika confess itu bakal LDR kan? Kamu tahu kan Mika bakal kuliah di Surabaya dan kamu kuliah di Bandung gitu. Iya. Udah mikir matang-matang emang itu? Udah sih Bun. Emang kalau perasaan nggak ngelihat jarak ya? Bener. Bunda pengen tahu nih, teman-teman yang lain juga penasaran kan? Sebenarnya di kontennya Podos Jia kan yang confess itu sebenarnya kalian udah relationship apa belum? Udah. Pantesan dia mau, ya udah aku aja yang telepon. Soalnya ternyata di situ udah punya relationship Mika sama Podos. Jadi Astagfirullahaladzim. Salah. Jadi pada saat di Podos itu ternyata mereka udah jadian, ya kan? Udah. Nah, Bunda pengen ngasih tahu ke teman-teman, ceritain dong Ji, yang confess itu siapa dan kapan? Ini lucu banget sih Bun, karena aku nggak expect banget dia bakal confess aku pas di hari itu. Emang, tapi kamu udah ini, maksudnya udah tahu kalau dia bakal confess atau enggak? Nebak-nebak sih, cuman aku nggak tahu kapannya. Karena dia tuh dia tuh selalu bilang gitu kayak nanti aja deh confessnya tuh kayak maksudnya nanti aja kalau dia udah sembuh, karena dia tuh nggak pengen gitu kayak misalkan dia nembak aku lagi tangannya lagi patah kan kayak kurang gimana gitu. Dia bilang iya. Terus satu lagi, dia tuh sebelum tangannya patah Bu, pas deket-deket sama aku tuh dia kayak kamu udah pernah ke ini belum sih, kayak apa, ke BXC, dia ngajak ke BXC itu yang akuarium gitu loh Bu. BXC. Iya, dia speak gitu lah, nanya-nanya ada ide konten apa nih kayak gitu-gitu Bun awalnya. Terus ada ide konten ke sini nggak sih Zi gitu-gitu. Terus udah pernah ke apa ya, menara BCA atau tower BCA gitu lah, pokoknya kayaknya romantis banget iya, anak gue kayak gitu. Terus Nah tapi kita belum sempet kayak kesana, Mikanya udah patah duluan. Ya jadi itu belum pernah kesana lagi dong. Iya, terus udah gitu LDR juga. Kita belum sempat kesana. Berarti itu harus dikunjungi nanti ya. Iya, kalau liburan. Iya. Terus udah kayak gitu, confess-nya gimana nih? Sebenarnya itu confess-nya itu kita lagi kajian. Iya, jadi ketemu di kajian. Janjian di kajian enggak?
Enggak, jadi berangkat bareng Bun. Oh, oke. Kita diundang di satu kajian yang sama. Oh, oke. Iya. Dan kita berangkat bareng waktu itu. Oh, oke. Iya. Kamu nggak nyangka juga setelah pulangnya kan? Iya, nggak nyangka banget. Terus. Setelah kajian itu, selesai dari kajian, aku tuh emang mau pergi setelah dari kajian itu kan. Mau ada acara sama keluarga aku lah, mau pergi. Nah, besokannya itu hari ulang tahun aku. Jadi kayaknya tuh karena dia mikirnya aku pas hari ulang tahun aku tuh aku nggak di Jakarta. Jadi kayaknya dia tuh ngambil waktunya di hari itu buat. Oh, iya. Jadi duluan start, curi start. Terus sekalian surprisein aku ulang tahun lah gitu. Widih, surprise-nya gimana? Dia cerita tahu Bunda. Oh, iya. Terus udah kayak, iya dia cerita sama Bunda. Udah kayak gitu kan di videoin tuh sama si Podos ya kan. Itu sumpah kocak banget guys. Aduh, iya. Itu nanti aja deh Mika yang posting. Ada videonya guys. Jadi itu posisinya kita selesai kajian di mobil. Kan itu ada Bang Podos juga kan, cuman kita beda mobil. Terus di mobil tiba-tiba kayak kita parkir aja gitu. Parkir terus dia bilang ada barang yang ketinggalan di Bang Podos. Oh. Ya, terus aku biasa aja, nggak yang kayak mikir gimana. Ya udah kan aku biasa main HP di mobil. Sampai pas tiba-tiba dia buka pintu mobil, terus dia bawa bunga gede banget. Iya, terus di videoin juga sama Bang Podos kan. Terus aku kayak, itu bener-bener di videonya aja tuh aku kayak, hah? Gitu lah, kayak nggak nyangka, karena nggak nyangka aja gitu lah Bun. Kayak dia ngasih surprise di situ gitu. Terus confess-nya di situ juga? Ya. Tahu nggak nyari kadonya tuh minta tolong Bunda. Oh iya. Kan dia kan lagi patah, Bun. Gimana ya, Bun? Bun apa ya, Bun? Ya udah ini aja deh, A. Soalnya Bunda juga nggak bisa kemana-mana kan. Ya udah ini aja, ya udah nitip ya. Ya udah beli di situ. Oh dia effort banget patah aja dia mikirin kadonya, terus buketnya tuh yang gede banget gitu kan. Gede banget. Iya, terus. Iya, akhirnya di situ dia nembak aku di situ. Ide. Jadi confess-nya di situ pas ulang tahun kamu ceritanya. Iya, sehari sebelum ulang tahun aku. Terus Mika ini udah pernah ketemu sama orang tua kamu? Belum. Oh, pada saat itu belum. Di situ udah ketemu di hari itu. Oh, dikenalin. Di hari itu ya, dikenalin di hari itu kan dia ngejemput aku buat ke kajian. Nah, itu dia ke rumah aku. Oh. Dia ketemu sama papa sama mama aku waktu itu. Oh iya, terus pertama kali mama papa kamu, tapi mama papa kamu tahu kalau misalnya kamu lagi dekat sama Mika? Iya, aku udah pernah cerita ke mama aku sih. Maksudnya kayak ini loh, gitu. Terus mama aku tuh yang kayak, iya, maksudnya dia kayak ngebilang, iya bagus kok. Maksudnya dia kan, mama aku tuh ngeliat dia tuh karena dia kayak nilai dia tuh family man gitu lah Bun. Oh iya, dia memang family man. Gitu. Terus. Habis itu udah ketemu sama orang tua aku. Udah di situ impressionnya bagus sih Bun karena dia pakai baju koko ya. Iya, dan izinnya juga mau kajian kan. Iya, di situ. Tapi udah dikenalin berarti sama mama papa. Udah. Mereka tahu kalau orang tua Zia berarti tahu kalau misalnya akhirnya Mika confess kayak gitu. Itu tuh dia belum tahu. Orang tua aku tuh belum tahu. Oh, belum tahu. Pada saat kamu ulang tahun juga belum tahu. Belum tahu. Oh, akhirnya pada saat kapan kamu ngomong? Aku ngomong kapan ya, Bun? Aku lupa deh pokoknya. Ya mengalir aja. Iya, mengalir aja gitu, Bun. Iya. Terus ketemu papa dong? Iya, ketemu papa. Terus papa bilang apa kalau waktu kamu cerita sama Bunda? Iya, papaku tuh kan orangnya kayak cuek gitu kan, Bun. Nggak pernah lah ngomongin yang kayak misalkan aku deket sama orang nih, kayak cuek aja orangnya. Nah, itu papaku kayak nanya-nanya gitu lah, Bun, ke gitu. mama aku. Terus ke aku juga nanya kayak orang mana, kuliah di mana gitu. Kayak iya baik gitu. Aku waktu itu kasih tahu Mika di situ kan. Terus dia yang kayak cengengesan deh. Banget, Bun. Cengengesan banget pasti dia. Kesenangan. Dia cerita sama Bunda, Bun, aku diterima banget sama keluarganya Zia, aku seneng banget. Itu pertama kali dia diterima. Oh iya. Iya, maksudnya dekat gitu ya, dekat sama keluarganya kayak dia dekat sama Bunda gitu, gitu. Maksudnya ya guys, ya kan. Jadi ini kita main kartu. Anak-anak Bunda, kalau kamu suka sama konten yang Bunda bikin, jangan lupa like, komen,
dan subscribe ya. Jadi Bunda punya kartu nih, isinya Apa tuh, itu Bun? pertanyaan-pertanyaan di sini random ya kan. Bunda nanti acak, nanti kita Oke. main kartunya 2 kali. Jadi Jia ambil dari kartu ini 1, nanti kasih ke Bunda ya. Nanti Bunda tanya, Jia harus jawab dengan jujur. Takut guys. Coba. Wow. Harus mewek ya Bunda ya. Alah. Ini aku buka atau kasih Sini Bunda? Bunda. Hal apa yang paling menyedihkan dalam hidup kamu? Waduh. Bunda juga nggak tahu karena dia kan orangnya ceria banget. Hal yang paling menyedihkan. Aku jarang sedih sih, Bun. Pasti ada lah. Dari kamu sekarang berapa? 18 tahun. Iya. Ya, pasti ada lah. Hal apa yang paling menyedihkan di hidup kamu? Apa ya hal yang paling menyedihkan di hidup aku? Di hidup, bukan di rumah. Di hidup aku. Misalkan kamu pencapaiannya tidak sesuai atau apa gitu. Aku Pada saat putus, kan itu pasti sedih, ya kan? enggak sih, Bun. Aku tuh sedih. Aku tuh jarang sedih, Bun. Waktu pada saat nikah LDRan, kamu kan Wah, nangis. itu Ya itu kan sedih. Itu sedih sih. Iya. Itu sedih banget sih. Itu sedih banget sih. Hal yang tersedih aku apa ya? Kalau misalkan waktu itu aku pernah kayak beda pendapat sama orang tua aja sih kayak gitu. Oke. Iya, paling aku ya kayak gitu aja sedih. Oh, kalau misalnya beda pendapat tapi akhirnya ada titik terang. Aku tuh pokoknya jarang sedih sih. Aku juga sedih pas LDR sih, Bun. Kan aku gak pernah LDR. Kayak maksud aku tuh sedih banget. Iya, dia nangis, guys. Itu sedih banget sih, Bun. Oke, ini yang kedua. Nih. Nah sekarang apa yang jadi skala prioritasnya Zia saat ini? Prioritas aku karir sih, Bun. Betul. Terus? Prioritas aku karir, terus keluarga. Iya, udah itu sih. Kuliah dong. Iya, kuliah juga, pendidikan, guys. Iya, harus. Bunda selalu bilang sama Zia, Ji, sekarang meskipun kalian LDRan, meskipun kalian punya relationship, tapi kuliah tetap nomor 1 ya. Bener. Gitu. Terus karir juga, maksudnya kalian itu berdua harus profesional. Iya. Kalau misalnya gimana pekerjaannya nanti ke depannya kayak gimana, itu harus profesional. Yang namanya relationship pasti ada salah pahamnya, Iya. ada berantem kecil-kecilnya, apalagi LDR yang deket aja bisa jadi salah paham, apalagi yang jauh LDR ya kan. Nah, di situ meskipun ada kerjaan atau tugas kuliah ya udah kerjain, profesional. Itu adalah kewajiban yang nggak bisa ditunda. Benar. Ya, karena kalian sudah bertanggung jawab dan sudah berkomitmen menjalankan relationship ini, artinya ada tanggung jawab yang harus kalian kerjakan juga, gitu. Benar. Nah, gimana nih, Bunda kan Jia tahu nih, Jia punya masa lalu, ya, Mika pun punya masa lalu. Jia nerima masa lalunya Mika tuh kayak gimana? Dan ya maksudnya masing-masing tuh kayak gimana? Jia nerima masa lalunya Mika itu dengan masa lalunya Mika tuh seperti apa gitu. Kalau Mika mungkin dengan masa lalunya Jia ya udahlah, oke. Karena kan memang nggak terlalu expose ya gitu kan. Tapi dia sendiri tahu mungkin ya dari cerita-cerita dari ya mungkin ya nggak sengaja fittingnya ngelewat Jia gitu. Taunya Jia itu tuh, nah apa sih yang gimana cara nerimanya tuh? Cara nerimanya dari awal sih sama aku udah nerima sih, Bun. Karena emang udah selesai kan hubungannya. Nah, benar. Intinya itu guys, yang penting udah selesai aja. Ya udah selesai gitu. Jadi kalau misalkan ada video atau apapun yang lewat di aku nggak pernah, justru aku malah kayak ya udah aja. Nggak pernah gimana-gimana. Berarti udah emang udah nerima, udah rilis. Maksudnya ya namanya juga kan apalagi masih muda ya, come and go. Aku pernah ngomong sama Jia, Ji, kita nggak tahu Jia yang sekarang, nanti Jia yang ke depan. Kalian nikmatin aja momen ini, ya kan? Bunda pernah bilang itu. Namanya jodoh, maut, rezeki udah ada, takdirnya udah di tangan Allah. Bener. Kalian
tinggal jalanin, nikmatin momen ini. Kalau misalnya putus nanti gimana, kalau nikah kayak gimana, nggak usah dipikirin. Yang penting detik ini. Yang detik ini kalian nikmatin momennya, ya udah jalanin aja. Bener. Gitu, apa adanya. Tapi Ji, sebagai manusia nih, Jia ada dong pernah kayak dihujat gitu ya, dihujat di komentar-komentar netizen yang mungkin nggak tahu ceritanya, kita juga nggak pernah nyalah, itu hak mereka. Bener. Mau ngomen seperti apa, tapi ada nggak sih rasa sakit hati Jia terhadap komentar itu gitu? Aku sebenarnya komentar negatif. Iya, aku biasanya tuh aku bener-bener kayak orangnya bodo amat gitu loh Bun. Kayak nggak yang baca komen banget. Tapi ada satu waktu aku tuh bener-bener kayak baca komen. Dan ternyata emang bener ya, jangan baca komen pokoknya intinya ya. Aku tuh baca komen itu bener pengaruh banget sih ke hubungan aku sama Mika. Oh iya? Ya. Kayak gimana? Waktu itu jadi aku bete ke Mika. Gara-gara aku baca komen. Kayak ada satu komen yang gak enak lah. Terus aku langsung kayak mikir kayak, iya ya, jangan-jangan Mika kayak gini gitu lah. Ya, terus habis itu jadinya malah aku bete ke Mika. Terus akhirnya dikonfirmasi nggak ke Mika? Enggak sih Bun, aku nggak konfirmasi. Cuman aku lebih kayak jadinya aku lebih mikir sih Bun, kayak nggak yang kayak apa yang dikomenin tuh mereka tuh nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu. Itu aja sih yang selalu aku pikirin gitu loh Bun. Mereka tuh nggak tahu yang aslinya. Jadi ya terserah mereka mau ngomong apa, karena nggak tahu yang aslinya gimana. Kan yang tahu aslinya aku sama Mika gitu. Oh iya. Bunda pun kan maksudnya meskipun Bunda tahu mereka dari apa ya, maksudnya Mika suka cerita atau kayak gimana, Bunda juga kayak misalnya nggak pernah ikut campur masalah dalam banget. Biarkan Mika dan Zia itu ya kalian yang punya relationship kan, jadi ya udah kalian yang bisa memutuskan segala sesuatu permasalahannya gitu. Kalau misalnya mau Bunda sih cuma jadi pendengar dan ngarahin aja gitu. Jadi kalau misalnya kata Bunda, netizen yang mentalnya dikuatin aja. Iya benar. Mentalnya dikuatin, terus maksudnya mereka juga nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi ya sudahlah gitu. Ya lebih sabar aja. Benar. Bunda tuh baru tahu nih Mika waktu itu pernah datang cerita sama Bunda kalau dia tuh dikenalin sama orang tuanya Zia. Datang ke rumahnya, dikenalin sama neneknya, dikenalin sama keluarga besarnya, dan disambut hangat, disambut baik banget gitu kan di sana. Terus bilang, itu udah confess ya? Awal ketemu sama nenek tuh udah confess. Jadi Mika udah punya relationship sama Zia. Terus akhirnya Zia ngenalin lah ke nenek, ya kan, ke neneknya, ke papahnya belum sebelumnya, tapi bener-bener ke rumah keluarga besarnya Zia ya. Iya. Dan Mika bilang, Bun, ini rumah neneknya ya Allah gede banget gitu kan. Padahal Mika tuh nggak tahu sosok Zia itu seperti apa, bagaimana. Jadi ya dia nih ya sama Zia aja gitu. Maksudnya memang sosok Zia gitu, nggak ngelihat. Memang Mika dari dulu nggak ngelihat latar belakangnya siapa. Yang penting dia sosok seseorang yang dia suka, ya udah dia jalanin gitu. Benar. Waktu itu Zia kan dari katanya dari orang yang berada nih, ya kan. Tapi Mika tuh bilang sama Bunda, Bun, Zia hebat loh. Katanya kenapa? Meskipun dari keluarga yang berada, berkecukupan, mampu lah gitu kan. Tapi dia itu mandiri sejak SMA. Wah, keren dong aku bilang. Dari kelas 1 SMA tuh udah cari uang sendiri. Kuliah tuh pakai uang sendiri, itu hebat ya Bun. Mika cerita di situ Bun. Iya. Itu kok bisa sih Ji kayak gitu? Itu jadi ilmu loh buat Mika. Jadi kayak memang Mika juga dari setelah dia punya penghasilan sendiri, dia tuh emang tipikalnya jarang minta uang sama Bunda. Jadi dia punya tabungan sendiri, dia punya penghasilan sendiri, ya udah buat hidup dia aja gitu. Ternyata sama ya kayak kamu gitu. Kamu yang Bunda kalau Mika kan kuliah tahu sendiri ya, maksudnya kan beasiswa gitu kan. Kamu kan di salah satu universitas swasta dan kamu itu biaya sendiri loh. Mika cerita sama Bunda. Kenapa tuh, Ci? Karena emang kan aku udah dari SMA kelas 1 lah, benar-benar kayak udah ngonten. Iya, sama sekali nggak
minta sepeser pun. Oh iya? Ya. Sama mama papa? Nggak pernah. Oh. Jadi kayak uang jajan, bahkan kayak bayar sekolah udah aku bayar sendiri aja. Iya. Kok hebat. Kenapa punya pemikiran seperti itu? Karena kayak selagi aku punya nih, dan itu nggak akan jadi gimana ya, kayak daripada aku cuma simpen uangnya, mending aku buat diri aku gitu loh. Ya, jadi aku bayar sekolah, jajan itu sebenarnya udah nggak minta sama sekali waktu dari aku SMA. Mama papa kamu senang dong? Terus mereka nanya dong, ini kamu punya uang dari mana gitu? Iya, Tapi iya. mereka tahu dong kalau Tahu. kamu kerja atau kayak segala macam, Iya. maksudnya jadi content creator, kita tahu dong. Tahu dari situ. Dan support juga Support. mereka. Oh. Makasih ya Jia Iya, udah Bun. nemenin Bunda di podcast kali ini. Makasih juga bilangin sama mama sama papa Iya, sama Bun. nenek sama keluarga besar. Iya. Makasih buat Jia ngizinin di sini. Makasih buat Mika diterima baik di keluarganya Zia. Makasih lo ke Bunda udah nerima aku baik banget. Iya. Bunda suka banget tau gak sama dia karena memang satu selera. Kayak tadi nih ya, Bunda aku beli lipstick, taunya Bunda udah punya gitu kan, sama. Iya. Kadang-kadang Ji, Bunda beli ini ternyata dia udah punya gitu kan. Jadi suka tukar-tukar informasi lah ya, masalah make up, fashion, pokoknya apapun ternyata kita satu selera ya kan. Iya. Oke guys, jadi Bunda podcast sama Jia segini dulu dan terima kasih udah nonton sama Bunda. Tulis dong kolom komentar kalian siapa yang harus cerita sama Bunda. Dan jangan lupa ya, nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Bye-bye. Sini-sini cerita sama Bunda.